warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Jadi hari ini kita akan mulai memasuki topik Kingdom Plantae ya anak-anak. Jadi sebelum kita memasuki pelajaran, mari kita sama-sama berdoa agar pembelajaran pada pagi hari ini itu bisa dilancarkan oleh Allah SWT. Doa dimulai. Kan? Amin. Doa selesai. Selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian ya. Yang saya sebut namanya, angkat tangan. Irna Nandini hadir? Hadir, Bu. Nur Aulia? Hadir, Bu. Sri Wahyuni? Hadir, Bu. Ya, semuanya hadir ya. Ya, Bu. Semoga bisa dipertahankan kehadirannya. Jadi topik kita hari ini adalah Kingdom Plantae. Kingdom Plantae. Kingdom Plantae tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran atau topik Kingdom Plantae ini yaitu pertama, kalian harus mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan. Jadi kalian harus mampu menjelaskan ciri-ciri tumbuhan. Kemudian kedua, kalian harus membedakan antara tiga divisi dari Kingdom Plantae, yaitu ada Bryophyta atau tumbuhan lumut, kedua ada Pteridophyta atau tumbuhan paku, dan Spermatophyta yaitu tumbuhan berbiji. Jadi kalian harus membedakan. Ketiga yaitu kalian mampu mengklasifikasikan dari ketiga jenis tumbuhan. Jadi setiap setiap tujuan pembelajaran yang keempat yaitu kalian mampu menjelaskan cara-cara perkembangbiakan tumbuhan lumut, tumbuhan paku, dan tumbuhan berbiji. Yang kelima yaitu kalian mampu membuat skema siklus hidup paku, lumut, dan tumbuhan berbiji. Dan terakhir yaitu kalian mampu menguraikan peranan dari masing-masing divisi. Ibu mulai pelajaran, mohon alat tulisnya dinaikkan ya. Jadi yang penting-penting mohon dicatat. Jadi pembelajaran kita itu tumbuhan atau Kingdom Plantae. Jadi sebelum itu Ibu akan bertanya, apa sih peranan tumbuhan bagi kehidupan kita? Ada yang bisa jawab? Coba diamati lingkungan sekitar kita, bagaimana peranan tumbuhan bagi kehidupan. Mesti tidak ada yang tahu, padahal tumbuhan itu sangat penting ya. Coba satu saja atau dua bisa disebutkan. Sebagai pelindung matahari, Bu. Ada lagi? Oh iya, bagus ya jawabannya. Terima kasih ya atas jawabannya anakku semua. Jadi jawabannya sangat benar. Jadi dua ini termasuk peranan dari tumbuhan. Jadi bisa dimakan ya, tumbuhan itu bisa dimakan. Jadi sayur-sayuran yang kalian konsumsi setiap harinya itu adalah tumbuhan. Tumbuhan memiliki vitamin yang sangat tinggi sehingga kita semuanya ini disarankan untuk mengkonsumsi sayur-sayuran. Yang kedua adalah pelindung tubuh. Contohnya, kalian berjalan di terik panas matahari, kalian akan merasa panas dong ya, merasa panas badannya. Kemudian kalian melihat pohon besar, misalkan pohon mangga. Jadi otomatis secara spontan kalian akan berteduh di bawah pohon tersebut ya. Jadi betul sekali. Peranan tumbuhan itu adalah sebagai pelindung tubuh. Oke. Jadi Ibu jelaskan kembali ya. Pengertian dari tumbuhan itu sendiri adalah makhluk hidup atau organisme yang dapat melakukan fotosintesis. Jadi mampu melakukan fotosintesis. Mengapa
makanannya sendiri, kemudian digunakan untuk mempertahankan hidupnya. Kemudian tumbuhan itu memiliki akar, batang, dan daun. Ini sudah jelas ya. Kita masuk pada ciri-ciri umum plantae. Ciri-ciri umum plantae. Dicatat ya, jangan lupa dicatat ya. Karena biasa masuk dalam ujian nggak tahu. Oke, jadi ciri-ciri umum pertama itu adalah multiseluler. Kenapa multiseluler, Bu? Karena multiseluler itu maksudnya tumbuhan tidak harus dilihat. Ketika kita ingin melihatnya, kita tidak harus menggunakan mikroskop. Jadi bisa langsung dilihat. Ada tumbuhan di sana, ada tumbuhan di sana. Jadi tidak harus menggunakan mikroskop atau lup ya. Jadi yang kedua itu adalah tumbuhan itu eukariotik. Maksudnya eukariotik, tumbuhan semua makhluk hidup selain selain bakteri itu memiliki inti sel prokariotik. Jadi selain bakteri itu adalah semuanya eukariotik. Ketiga adalah fotosintetik. Seperti Ibu sudah jelaskan tadi bahwa tumbuhan itu mampu untuk membuat makanan sendiri ya, menghasilkan makanannya sendiri. Selanjutnya adapun divisi dari tumbuhan ini ada 3 ya, yang harus kalian ketahui. Pertama, ada tumbuhan lumut. Ada tumbuhan lumut atau bryophyta. Kedua, ada pteridophyta. Ketiga adalah spermatophyta. Bisa dilihat ya, perhatikan ya, dicatat ini ya, dicatat. Dulu ya, dicatat. Ingat. Catat. Jadi kalian juga harus mengetahui ciri-ciri dari ketiga divisi tersebut ya. Itu akan menjelaskan divisi yang pertama yang paling sederhana, yaitu bryophyta. Mengapa dikatakan merupakan tumbuhan sederhana? Karena tumbuhan bryophyta itu belum memiliki akar, batang, dan daun sejati. Belum diketahui ini ya, belum ada batang, akar, dan daun yang sejati. Kemudian habitatnya itu di tempat yang lembab. Nanti ada gambar yang akan diperlihatkan kepada kalian ya, untuk membedakan masing-masing divisi. Tiga itu mampu berfotosintesis. Nah, pasti ada yang bertanya, kenapa Ibu dimasukkan dalam tumbuhan padahal belum jelas akar, batang, dan daunnya? Iya, memang belum masuk, ini belum ada. Namun bryophyta ini kan mampu berfotosintesis ya. Kemudian warnanya juga hijau. Itu menandakan bahwa bryophyta itu mampu melakukan fotosintesis. Jadi jangan berpatokan pada satu ciri-ciri saja ya. Perhatikan baik-baik itu ya. Ibu lupa ya. Pasti ada juga yang bertanya-tanya, ini belum memiliki akar. Terus apa di pare, Bu? Kenapa kalau tidak ada akarnya bagaimana sih? Jadi bryophyta itu memiliki akar semu yang dinamakan dengan rhizoid. Nanti ada gambarnya yang akan Ibu perlihatkan ya.
Bentuknya seperti akar, namun untuk bryophyta sendiri tidak disebut dengan akar, sebutnya itu rhizoid. Oke, kemudian kita, oh ya, tumbuhan lumut itu juga bereproduksi secara seksual ya. Nanti Ibu juga jelaskan, insya Allah kalau waktunya cukup. Reproduksi seksual. Oke, nanti Bu akan jelaskan itu nanti. Kemudian lumut itu juga melalui tahap metagenesis. Namun yang lebih dominan itu adalah fase spora, sporofit ya. Sporofit nanti dijelaskan. Dicatat dulu ya, catat dulu anak. Jadi setelah kalian mengetahui ciri-ciri dari bryophyta tumbuhan lumut, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan mungkin yang kurang jelas Ibu jelaskan kalau Ibu bisa. Jadi ada pertanyaan atau tidak ada? Saya Bu, Ya silakan. bisa dijelaskan kembali Bu apa itu fotosintesis? Oh ya, pertanyaannya sangat bagus ya. Ibu tidak sempat menjelaskan ya prosesnya. Jadi fotosintesis itu adalah pembentukan karbohidrat melalui karbon dioksida dari udara, CO2 dan air dari dalam tanah ya, dari dalam tanah dengan bantuan klorofil. Sehingga produk akhir dari fotosintesis itu berupa energi yang dijadikan tumbuhan sebagai energi dan untuk mempertahankan hidupnya ya. Jadi itu. Apakah sudah jelas atau belum? Jelas Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Kemudian kita lanjut ke tumbuhan Pteridophyta. Sebenarnya ini bryophyta juga ada divisinya, ada jenis-jenisnya. Tapi nanti Ibu jelaskan melalui gambar ya. Pteridophyta. Ciri yang pertama itu kebalikan dari lumut, di mana akar, batang, dan daunnya sudah jelas. Kemudian ciri-ciri yang penting untuk memasukkan organisme ke dalam tumbuhan itu adalah mampu berfotosintesis. Kemudian habitat pada Pteridophyta juga itu sama seperti lumut, tapi ada bedanya ya. Itu tinggal di habitatnya itu lembab. Kemudian itu di tempat yang lembab juga. Kemudian dia mampu hidup di organisme yang sudah mati atau sisa-sisa metabolisme ya makhluk hidup. Kemudian paku juga itu menumpang atau hidup di tumbuhan lain, di pohon-pohon biasanya. Di pohon atau menumpang ya, Jadi ini ya,
dilakukan juga perkembangbiakan menghasilkan gamet dan spora. Ciri yang penting juga yang ada dalam Pteridophyta itu memiliki pembuluh rambut yaitu xilem dan phloem. Kan pada tumbuhan Bryophyta tadi tidak memiliki ini ya, jadi ini juga yang membedakan antara lumut dan tumbuhan paku ini. Kemudian pada tumbuhan paku juga memiliki klasifikasi sama dengan tumbuhan lumut ya, sama dengan tumbuhan lumut. Nanti Bu ada gambar, nanti bisa dibedakan gambarnya. Dan bisa juga dicatat sebentar untuk nama-nama atau divisi dari masing-masing jenis tumbuhan ini. Oke, baik, kita masuk pada divisi yang terakhir yaitu Spermatophyta atau tumbuhan berbiji ya. Jadi Spermatophyta ini merupakan tumbuhan yang dimana spesiesnya itu paling banyak didapatkan di dunia, di bumi ini. Oke. Jadi kita masuk pada Spermatophyta. Ya sudah Ibu tulis, bisa dicatat, tapi Ibu izin keluar dulu ya. Dicatat ya, dicatat. Sudah dicatat ini di atas? Ya, oke, jadi tinggal dijelaskan ya. Oke, pada Spermatophyta. Spermatophyta itu tumbuhan berbiji. Spermatophyta terbagi menjadi dua lagi, yaitu Gymnospermae atau tumbuhan biji terbuka. Gymnospermae. Kemudian Angiospermae atau biji tertutup. Untuk contoh tanamannya ini sangat mudah didapatkan jika ingin mengamati jenis tumbuhan dari Spermatophyta. Contohnya itu ada pohon mangga ya, tumbuhan mangga, ada pisang, ada singkong, ada tomat dan sebagainya. Jadi tumbuhan Spermatophyta pada divisi Spermatophyta itu berklorofil pastinya ya. Tumbuhan itu semuanya berklorofil. Kemudian memiliki xilem dan phloem seperti yang dimiliki pada tumbuhan Spermatophyta dan Pteridophyta itu tidak dimiliki pada tumbuhan Bryophyta. Yang ini ya. Kemudian memiliki biji. Biji itu dari bunga. Kemudian biji bisa ada buahnya ya. Tumbuhan yang memiliki buah biasanya. Seperti mangga itu akan ada bijinya di tengah, kemudian bakal buah yang menutupi biji tersebut. Dicatat ya, dicatat. Ini sangat penting untuk materi kalian untuk ujian nanti, atau ada soal-soal lagi juga Ibu sediakan untuk kalian untuk dikerjakan pada hari ini juga ya. Ibu bisa melihat catatannya ya. Siapa tahu ada yang tidak mencatat. Oke, baik. Lengkap ya. Bagus. Jadi berdasarkan apa yang telah Ibu jelaskan, tapi Ibu belum menjelaskan ini. Nah, Ibu akan bertanya, apa sih perbedaan dari Gymnospermae dan Angiospermae dan apa contohnya? Satu saja. Ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bisa jawab, Ibu kasih poin. Ada yang bisa? Ayo, silakan. Saya Bu. Oh ya, Sri Wahyuni ya. Ya Bu. Oke, silakan. Gymnospermae itu Bu
bijinya selalu tertutup atau dilindungi oleh bakal buah. Sedangkan Angiospermae itu bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah. Contoh jambu mente Bu pada Gymnospermae dan Angiospermae seperti mangga alpukat dan semangka. Oh, terima kasih ya jawabannya setelah ini. Jawabannya Bu. sudah benar. Tapi pengertiannya terbalik ya. Sebenarnya tadi sudah tepat sekali perbedaan antara keduanya. Untuk penjelasannya benar tapi terbalik ya. Untuk Gymnospermae itu bijinya tidak dilindungi oleh bakal buah. Sedangkan Angiospermae itu dilindungi oleh bakal buah. Contohnya sudah benar tadi. Ini adalah jambu mente ya, jambu mente. Kemudian Angiospermae itu mangga, semangka ya benar. Dan alpukat Bu. Terima kasih atas jawaban dari Sri Wahyuni. Kemudian Ibu ada pertanyaan satu lagi untuk menambah poin kalian. Karena Ibu lihat kalau tidak dikasih poin, malas menjawab. Jadi Ibu kasih apresiasi. Ya Bu. Jadi pertanyaan kedua, apa perbedaan pohon pinus dan pohon mangga dari segi morfologi? Maksudnya dari segi morfologi apa yang bisa kalian lihat dari pohon pinus itu sendiri dan pohon mangga itu sendiri? Seperti ciri-cirinya Bu. Iya, bisa juga. Bisa. Perbedaan bentuk begitu Bu. Iya. Morfologi juga itu. Silakan. Ada yang bisa jawab? Ibu kasih poin lagi. Jangan Sri Wahyuni terus. Ganti orang. Supaya temannya kebagian poin ya. Saya Bu, Ya, silakan. pohon mangga batangnya besar dan bercabang dan juga daunnya lebar. Kalau pohon pinus, Pohon pinus batangnya besar dan kemudian tegar dan daunnya lebar. oke, terima kasih ya. Jawabannya benar. Berdasarkan morfologi ya benar. Jadi Ibu tidak usah menjelaskan ini karena ini hanya sebagai contoh agar kalian yang jawab tadi yang Firmanan ini Bu, siapa? Firmanan ini. Oh ya, Mirna nanti. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Jadi materi selanjutnya itu adalah siklus hidup atau daur hidupnya ya. Oke. Kita masuk pada daur hidupnya. Tumbuhan unut. Ini sangat penting untuk kalian mengetahui bagaimana caranya bisa tumbuh tumbuhan itu. Pertama pada briofita. Oke, dicatat kembali ya, ini adalah bahasa. Pertama ada spora, bukan spora. Sporanya keluar. Sebenarnya ini ada gambar, tetapi Ibu siapkan ini pada video yang Ibu akan kirim nanti atau insya Allah Ibu bisa tayangkan nanti ya pada pertemuan selanjutnya. Sepertinya materi ini tidak bisa selesai dalam satu hari. Protein. Kemudian lumut. Kalau ada yang kurang jelas tulisannya Ibu bisa dipertanyakan. Ya Bu. Bu, apa itu yang di bawahnya spora Bu? Protonema. Protonema nak? Kemudian di sini bentuklah zigot.
Kemudian pada tumbuhan rumput di sini itu merupakan generasi gametofit. Kemudian tumbuhan lumut mengeluarkan epidemium yang memasukkan sperma pada jantan. Kemudian arkogonium itu memasukkan ovum pada betina, sehingga pertemuan mereka akan menghasilkan zigot yang dinamakan dengan zigot. Kemudian zigot terbentuk kembali sporanium. Jadi begini ya, putarannya begini. Terus begitu. Nama lain dari tumbuhan paku yang tadi selalu disebutkan, masa tidak ada yang tahu? Pteridophyta, Bu. Ya, benar sekali ya. Pteridophyta. Oke. Jadi siklus hidupnya seperti ini. Ibu biasa lupa, jadi ibu catat, tidak apa-apa ya. Ibu. Ibu yang begini. Gametofit dan sporofit ya. Bisa jelas namanya dengan jelas. Ibu. Kemudian protadium. Nah, di sini terjadilah proses gametofit. Dicatat ya, dicatat. Ibu selalu mengingatkan untuk dicatat. Biasa ada anak-anak tidak perhatikan itu. Ibu. Tidak lama. Setelah ini, maka terbentuklah zigot. Di sini itu sampai terakhir itu adalah pembentukan sporofit ya, sporofit. Jadi tadi ibu menjelaskan bahwa tumbuhan paku itu metagenisnya itu gametofit dan sporofit. Ya. Ibu. Oke. Kemudian pada tahap inilah, pada proses inilah, kemudian akan terbentuk spora. Yang setelah itu akan kembali lagi, ini siklusnya naik ya. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Ibu. Kalau ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Nanti kalian juga bisa lihat-lihat gambarnya di internet supaya bisa lebih dipahami. Bisa dilihat. Bisa, Bu. Jadi sebenarnya ini pada tumbuhan lumut seperti ini gambarnya jika digambar untuk besarnya ya. Kalau dilihat pada habitatnya itu kecil-kecil. Jadi tumbuhan lumut begini ya, kurang lebih seperti ini. Tumbuhan lumut daun seperti ini gambarnya. Ada kapsul, ada tangkai, daun dan sebagainya. Terus pasti ada bertanya, kenapa ada di sini penjelasannya batang, Bu? Kemudian daunnya, ada juga tangkainya. Kemudian pada lumut hati itu seperti ini, lumut tanduk seperti ini, hampir sama sih sebenarnya. Tapi ini untuk mengeluarkan spora itu seperti tanduk begini ya, begini. Soalnya ini gambarnya tidak jelas, tapi untuk sebagai gambaran umum saja ya. Kemudian ada tumbuhan paku, dia menjalar seperti menjalar. Seperti menjalar, ada yang begini untuk yang menjalar pada pepohonan. Ini seperti kalau diperbesar seperti daun kelapa. Ini namanya paku kawat. Ini paku ekor kuda. Untuk gambar jelasnya itu batangnya seperti ketika dilihat lebih jelas itu seperti tumbuhan bambu ya, ada garis-garis begini. Kemudian
pembelajaran kalian sudah menyebutkan peranan dari tumbuhan ya. Mungkin dari ibu untuk hari ini cukup. Kemudian untuk materi hari ini cukup. Kemudian ibu ada lembar kerja yang dimana ibu bisa mengetahui sampai di mana kalian memahami materi pada pagi hari ini ya. Oke, aku akan bantu. Cut. Ya, ibu ada lembar kerja ya. Ya Bu. Jangan dibuka dulu ya, ibu hitung 1 sampai 10. Semoga bisa dikerjakan dengan baik ya. Ya, Bu. Jika memperhatikan materi maka semuanya bisa terjawab dengan benar dan sesuai harapan ibu. Oke, selamat bekerja. Ibu kasih waktu sekitar 10 menit. Selamat bekerja. Ibu. Kalau sudah selesai bisa dikumpul ya, atau ibu yang kesana ambil lembar jawabannya. Iya Bu. Ingat-ingat pelajaran yang tadi, buka-buka catatannya karena ini mengukur kemampuan terkait materi pada pagi hari ini. Sudah selesai anak-anak semua? Sudah Bu. Semoga jawabannya sesuai dengan ibu yang ibu harapkan ya. Terima kasih. Sama Bu. Dibaca Bu. Ya, alhamdulillah kalian sudah mengerjakan dengan baik ya. Ibu nanti periksa lagi. Sampai di sini untuk materi tindom pelantai masih ada yang mau ditanyakan sebelum ibu menutup atau keluar dari kelas kalian. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Ya silahkan Sri Wahyuni lagi jumlahnya sudah banyak, tapi tidak apa-apa. Sri Wahyuni, silahkan. Kenapa jamur Bu? Tidak termasuk tumbuhan. Hah? Padahal hidupnya di pohon biasanya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya lagi. Jadi pertanyaannya bagus. Mengapa jamur tidak termasuk dalam tumbuhan? Padahal biasanya kita lihat pada tumbuhan-tumbuhan ya, Bu. Jadi kenapa tumbuhan jamur itu tidak masuk pada tumbuhan atau tidak masuk dalam tindom plantae? Karena jamur itu tidak mampu melakukan proses fotosintesis ya, tidak mampu melakukan fotosintesis, dan kita juga pada umumnya bisa melihat bahwa jamur itu biasa berwarna putih, tidak berwarna hijau, jadi tidak memiliki klorofil. Kenapa tidak masuk pada tindom plantae? Karena jamur itu memiliki kingdom yang berbeda yang sudah dipisahkan dari tindom plantae, yaitu kingdom fungi ya, fungi.
identifikasi ya berdasarkan ciri-ciri. Ciri-ciri dari divisi plantae. Divisi apa namanya? Setiap divisi ya dari kingdom plantae. Lebih bagus lagi ketika kalian mendapatkan jenis tumbuhan yang berbeda, misalkan perwakilan dari tumbuhan lumut satu, kemudian atau dua ya, kemudian tumbuhan paku dua atau tumbuhan berbiji dua. Oke, terima kasih Ibu Aniri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam